Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, hari ini kita akan membuat tutorial lagi ya. Jadi hari ini kita akan membuat tutorial pembuatan gigi palsu bagian atas full semua ya. Jadi gigi palsunya ini dari bagian depan sampai geraham ya. Jadi proses pembikinannya ini lumayan lama. Kalau untuk full atas ini memakan waktu sekitar 2 jam ya. Jadi proses awal kita mencetak sampai pengeringan sekitar 30 menit. Setelah 30 menit kita buka cetakan alginatnya ya. Nah, jadi 30 menit cetakan gip udah kering, baru kita buka alginatnya ya. Nah, setelah kita buka, proses pembuatan gigi palsu kita memakai kerangka lilin dulu ya. Jadi gigi palsu kita susun di lilin dulu. Setelah pas kita cocokkan sama gigi bawah ya. Jadi kebetulan hari ini kita bikin yang atas, gigi bawahnya masih ada gigi depan ya. Karena pasiennya ini nggak mau membuat gigi bawah bagian geraham ya. Oke, disimak videonya. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya, biar channelnya lebih berkembang. Ini proses awal membuat cetakan gigi palsu ya. Nah, jadi ini udah dicetak. Ini proses membuat cetakan gip ya. Jadi ini proses awal membuat cetakan gip. Jadi setelah dicetak memakai alginat, kita membuat cetakan memakai gip putih ya. Jadi ini proses untuk membuat cetakan mulutnya ya. Jadi cetakan gip ini setelah kita masukin ke cetakan alginat, proses pengeringan sekitar 30 menit ya. Jadi 30 menit cetakan gipnya baru bisa dibuka ya. Itu proses yang pertama. Setelah 30 menit kita buka cetakan gipnya ya. Nah, itu proses yang kedua. Setelah cetakan gip dibuka, kita akan membuat kerangka akrilik ya. Nah, jadi kerangka akrilik kita buat, kemudian kita susun gigi palsunya ya. Jadi setelah kita susun memakai lilin, kemudian kita keringkan. Jadi lilin itu untuk proses sementara ya. Jadi kenapa pakai lilin? Supaya bisa rapi ya. Jadi penyusunannya pakai lilin masih bisa dirubah ya. Setelah pas pakai lilin, lilinnya kita buang, kemudian kita ganti sama cetakan akrilik ya. Nah, jadi gigi palsu itu ada gusinya. Gusinya itu namanya akrilik ya. Akrilik ini menunggu proses pengeringan ya. Jadi pengeringannya sekitar 20 sampai 30 menit ya. Jadi semakin lama pengeringannya semakin bagus ya. Jadi cetakan gip ini sebelum kering dia proses pengeringan di sininya panas dulu. Setelah panas ditunggu lagi sampai terasa dingin ya. Nah, jadi setelah dingin baru ini cetakan alginatnya bisa dibuka ya. Jadi sekarang kita tunggu dulu sekitar 30 menit ya. Oke, setelah menunggu 30 menit ini cetakan gipnya udah kering ya. Nah, sekarang nggak terasa panas. Ini proses yang kedua, kita buka dulu ya cetakan gipnya.
Jadi teknik membuka ini kita buka pelan-pelan, karena cetakan GIP ini kalau udah keras dia sangat keras sekali ya. Jadi kalau untuk gigi pull ini membukanya agak mudah ya, karena dia tidak akan patah karena tidak ada gigi yang asli ya. Ini udah kita buka, kemudian kita garis. Ini namanya alginat yang encer tadi setelah didiamkan menjadi kayak karet gini ya. Nah ini sangat bagus karena bahannya sekali pakai aja ini ya, sekali pakai, tidak boleh dipakai berulang-ulang ya, tidak bisa ya. Kalau untuk gigi pull pembukaannya sangat mudah ya. Jadi begitu ditarik ke atas, begitu ditarik dia tidak akan patah ya. Nah ini contoh cetakannya ya. Jadi proses pembikinannya di sini kita bikin langit-langit akrilik ya. Nanti kita bikin kerangka akrilik di sini ya. Oke, ini proses yang kedua. Nanti kita akan menyusun gigi palsunya di sini memakai lilin ya. Selanjutnya ini gigi palsunya udah kita rangka pakai lilin ya. Ini kerangka lilin, ini gigi palsunya ya. Jadi dari depan sampai belakang ya. Nah ini gigi geraham, ini gigi depannya, ini gigi geraham ya. Jadi setelah kita rangka memakai lilin, kemudian kita buka ya. Nah ini kita buka. Nanti kerangka lilin ini kita ganti memakai akrilik ya. Jadi setelah ini lilinnya kita buang, kemudian kita memakai kerangka akrilik ya. Ini proses sementara. Jadi setelah proses pembikinan langit-langit akrilik, nanti lilinnya ini dibuang ya. Nah, jadi karena ini gigi bawahnya masih ada bagian depan, kita memakai contoh gigitan yang ada gigi bawah ya. Nanti kita contohkan cara menggigitnya ya, memakai gigi bawah. Jadi proses setelah ini kita mengganti lilinnya memakai kerangka akrilik ya. Setelah menunggu sekitar 30 menit, cetakan akriliknya udah kering ya. Ini cetakan akrilik. Jadi yang lilin tadi kita buang, diganti sama akrilik ya, plat akrilik untuk penahan pengganti gusi gigi palsu ya. Ini bagian depannya, ini bagian belakang ya. Nah ini gigi geraham, ini gigi depan, ini gigi geraham ya. Jadi yang lilin di sini tadi ini udah kita ganti ya, memakai akrilik ya. Jadi setelah ini prosesnya kita akan menghaluskan langit-langit akrilik ini ya. Karena kalau baru jadi kayak gini ini masih kasar ya. Jadi nanti kita gurinda memakai yang kasar, kemudian kita memakai gurinda yang halus ya. Ini contoh gigi bawah, contoh sampel aja ya. Nah, jadi kalau menggigit posisi gigi bawah itu di bawah ya. Nah ini kayak gini ya. Seandainya gerahamnya ada di sini, diisi geraham bawah ya. Nah ini karena nggak ada, jadi kosong kelihatannya ya. Jadi setelah ini kita akan proses penghalusan langit-langit akrilik ya. Jadi ini kita buka dulu, kemudian kita haluskan ya. Sekarang kita buka dulu. Nah ini udah kita buka. Kita buka, kemudian kita proses untuk menghaluskan ya. Jadi kita haluskan memakai gurinda ya. Proses awal kita memakai yang kasar dulu.
Kita memakai yang kasar. Kemudian setelah memakai yang kasar, kita memakai yang halus ya. Setelah memakai yang kasar, kita memakai gurinda yang halus ya. Jadi ini fungsinya supaya langit-langit akriliknya lebih halus ya. Setelah memakai yang halus, kita memakai amplas ya. Jadi proses penghalusan langit-langit akrilik ini ada 4 tahapan ya. Jadi pertama kita memakai gurinda yang kasar, itu tujuannya untuk menipiskan langit-langit akrilik yang masih tebal ya. Jadi setelah dibentuk, setelah tipis, kemudian kita memakai gurinda yang halus ya. Jadi gunanya gurinda yang halus ini untuk menghaluskan bekas gurinda yang kasar ya. Jadi setelah itu tahap yang ketiga kita memakai amplas ya. Setelah memakai amplas, kita memakai poles ya. Jadi yang terakhir gigi palsu itu kita poles ya. Kita poles supaya lebih halus dan mengkilat ya. Ini udah halus ya, udah halus, cuman belum di amplas ya. Nanti setelah di amplas hasilnya lebih bagus ya. Setelah di amplas baru kita poles ya. Jadi setelah kita memakai yang halus, kita memakai amplas ya. Jadi pengamplasan ini tujuannya supaya langit-langitnya terasa licin ya. Jadi kalau dipasang di mulut itu lidahnya enggak terasa kasar ya. Jadi terasa licin. Jadi sisa makanan enggak mudah nempel ya. Jadi kalau langit-langitnya ini halus, licin, sisa makanan tidak bisa menempel ya. Jadi terasa enak dipakai, lebih mudah membersihkan ya.
sudah halus, langi-langi akriliknya sudah halus. Jadi proses yang terakhir kita memoles gigi palsunya ya. Kita ganti dulu mata gurindanya. Kita memakai mata khusus buat poles gigi palsu ya. Setelah dipoles kelihatan mengkilat ya. Jadi gigi palsunya mengkilat, langit-langitnya juga mengkilat ya. Nah, ini kan kelihatan mengkilat ya. Nah, ini kan kelihatan mengkilat ya. Ini bagian dalamnya, ini bagian depannya ya. Nah, jadi kalau gigi atas posisi ini kayak gini ya. Nah, ini setelah dipoles kelihatan lebih mengkilat ya. Oke, ditunggu video selanjutnya.